Jangan pernah kau salahkan netizen bila semua aib pribadimu diumbar di media sosial. Jangan pernah kau goblokin netizen. Jangan pernah kau katai netizen itu bodoh dan lain sebagainya. Karena sejujurnya, yang tidak punya adab, yang tidak punya etika, itu adalah Anda, Nikita Mirzani. Anda mengakui diri sebagai seorang artis, tetapi akhlak Anda sangat-sangat bejat. Anda itu dijuluki sebagai pribadi yang minus moralnya. Anda itu dijuluki sebagai pribadi yang tidak punya akhlak. Ngapain Anda sibuk untuk mengurus kehidupan orang lain? Ngapain Anda sibuk untuk mengkritisi Peggy Setiawan? Merendahkan keluarga Peggy Setiawan, menghina Peggy Setiawan dan lain sebagainya, membuat sayembara 500 juta. Sementara anak Anda sendiri, Anda tidak mampu untuk mengurusinya. Berikut ini, saya akan menyajikan beberapa cuplikan video, dan menurut saya, ini adalah kecaman yang paling brutal yang ditujukan kepada Nikita Mirzani. Semoga cuplikan video ini bisa mengedukasi kita semua, bisa menyadarkan kita semua bahwa kesombonganmu akan menghancurkan dirimu. Inilah resiko yang harus diterima oleh seorang Nikita Mirzani. Mari kita cek videonya. Saya orang tua, saya tidak terima, saya sumpah diam. Screenshot, posting di television. Saya pribadi, saya kerja. Baru hasil keringat saya di Inggris, United Kingdom, saya dapat pounds. 1.800 pound, kalau ditukar ke Indonesia berapa? Apa saya tidak bisa senang? Hah? Saya punya anak kuliah kedokteran, dokter forensik. Saya bukan orang anjing yang di jalan kok dia teriak-teriak saya ke binatang. Rohin apa dia? Dia tuh kalau di Inggris saya sudah kasih masuk dia. Sekarang pun orang pegang dia pun tangan di belakang, bukan di depan. Perempuan sudah terlalu keterlaluan. Makanya laki-laki siap ini saya kasih tahu, saya umumkan di publik. Screenshot, posting di television. Laki-laki yang mau sama Nikita Mirzani, kalian harus cari tahu betul-betul kehidupannya dia. Karena dia perempuan yang sangat bermasalah. Perempuan yang tidak tahu didik. Orang tua tidak pernah didik. Orang tua didik mungkin dia seperti anjing kelaparan di jalan. Cari makan di jalan dengan hidup yang tidak benar. Makanya dia kehidupan lucu. Tahu, saya marah. Kalau saya sudah diam, jangan. Calm down. Karena saya sayang sama Loli. Tahu, saya sudah tahu kita single mother. Saya single mama. Tapi saya cinta anak-anak. Saya kasih tahu ya, satu. Anak-anak saya sudah larang jangan dekat kompor gas. It's fine. Kalau saya lagi kerja, cukup saya yang masak. Saya jalan, saya sudah kasih tinggal semua penuh. Semua lengkap. Saya tanya Loli. Sudah. Kok kenapa itu anak sudah pulang, kau masih ungkit-ungkit buat segala macam. Orang pergi antar ke rumah, kau mulai. Kalau kau tidak mau diam-diam, karena dia juga sudah dewasa. Dia akan cari hidup sendiri. Sebentar lagi dia 17 tahun. Di Inggris 17 tahun dia sudah bisa bebas sedikit. Kamu tahu dia sudah bisa kerja. Karena mamanya terlalu teror. Makanya dia tidak bisa sekolah. Teror saya, binatang. No, you cannot intimidasi me like a... Pacaran aja deh, gak usah pakai status. Bukankah itu salah? Salah di mata siapa? Agama, Ya di mata aku nggak. masyarakat. Kalau dasarnya cinta nggak ada yang salah. Oke, tunggu aku agak merenung Aku tuh sedikit hidup ini. bukan untuk dengerin pendapat masyarakat. Om, aku hidup untuk diri aku sendiri dan anak-anak dan keluarga aku. Ya kalau misalkan kita dengerin selalu pendapat orang pasti nggak akan pernah. Bukankah itu salah? Salah di mata siapa? Agama, Ya di mata aku nggak. Nah guys, ini udah bukan hal yang harus dinilai lagi, tapi ini harus ditindak. Setiap warga negara itu berkewajiban memiliki kartu tanda penduduk. Dan dalam kartu tanda penduduk itu dia ada tercantum agama Anda apa gitu.
Jadi ini bukan harus melewati proses pengkajian atau apa, nggak penting. Katanya warga Jakarta Selatan, Jaksel ya, oke. Pemerintah Jakarta Selatan dimohon dengan hormat dan dengan sangat untuk segera mencabut status kewarganegaraannya atau KTP-nya. Itu dicabut karena kayaknya dia udah nggak perlu, dia nggak penting masalah itu. Norma masih berlaku di Indonesia. Kalau warganya sudah tidak menghormati, itu sudah tidak selayaknya ada di sini, ya. Minimal kalau kau udah jelek, muka kau udah jelek, tingkah laku kau jangan. Sayang kali nggak ada yang dipandang dari kau, ya kan? Jadi kau jadi manusia sia-sia gitu loh. Harusnya kan kalau muka kau udah jelek, hati kau tuh bersih gitu. Jangan iri dengki, jangan menceritakan orang, jangan nyari-nyari kesalahan orang. Kau udah jelek, kau pula yang mandang orang buruk. Cobalah, buruk rupa cukup, buruk akhlak jangan. Kuasa hukumnya Peggy 70 orang. Nah sementara yang bela Peggy ini kuasa hukumnya nggak punya adab, itu keliru. Kami ini bela Peggy, justru kami punya adab, makanya terpanggil sebagai anak bangsa Indonesia, sesama anak bangsa Indonesia. Kami bela Peggy dengan cuma-cuma, tanpa ada bayaran 1 rupiah pun juga. Kami korbankan semuanya, tinggalkan anak istri, tinggalkan keluarga, datang ke Bandung. Selama 1 bulan kami proses ini kasus sampai sidang selesai, dan oleh anugerah daripada Tuhan, anugerah daripada Allah, Peggy bisa bebas. Ya kalau sebetulnya saya tidak terlalu mau menanggapi ya soal Nikita Mirzani ini, tapi sebaiknya lebih santun lah, terhormat, karena dia kan seorang public figure. Seorang public figure itu ditonton loh seluruh Indonesia ini. Jadi berikan contoh yang baik, edukasi yang baik terhadap anak bangsa ini. Saya ini hidup selalu positive thinking. Jadi bisa saja melalui tweetannya Nikita Mirzani, ya udah kita introspeksi diri juga. Kita lawyer, walaupun kita tidak salah ya, kita tidak tahu menau dia menyerang kita, membabi buta seperti itu, nggak tahu motivasinya apa, tetapi biarlah ini juga menjadi pembelajaran buat kita, kan nanti masyarakat yang menilai. Kami tidak terlalu mau menyikapi dengan bagaimana, karena masih ada pekerjaan yang lebih penting yang harus kita lihat ke depan. Jangan ngomongin 500 juta, yang 100 juta aja diminta. Contohnya sama si Bunda Korla, udah ngasih tapi diminta lagi. Makanya jangan suka nyawer-nyawer, Mami DP aja manggil lu si Jengger. Bercanda Jengger. Ya, Mami DP memang seringkali memanggil Nikita Mirzani ini adalah si Jengger atau Mami Jengger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Tadi adalah cuplikan video di season pertama, di mana kita jadinya tahu siapa itu Nikita Mirzani yang sesungguhnya. Dan saya pikir pemerintah semestinya jangan tinggal diam. Ketika Om Niko mengatakan bahwa dia adalah seorang public figure, tapi bagi saya yang rakyat jelata, saya tidak melihat dia sebagai seorang public figure. Karena seorang public figure itu dia harus bijaksana. Dia harus benar-benar mengedepankan adabnya, mengedepankan etikanya untuk mengedukasi orang lain. Tapi untuk seorang Nikita Mirzani, sekali lagi, saya yang rakyat jelata, saya katakan dengan tegas bahwa dia bukanlah seorang public figure. Dia adalah pansos. Tidak pantas dia disebut sebagai public figure. Jangan sampai mencoreng tokoh-tokoh atau oknum-oknum public figure yang lainnya, yang selalu mengedepankan adab mereka, yang selalu mengedepankan tata krama mereka. Seorang Nikita Mirzani, di mata saya yang rakyat jelata, dia adalah sosok manusia yang tidak punya adab, minus moralnya. Manusia yang kerjanya hanya bisa menghina orang lain, mencampakkan orang lain.
Satu-satunya selebritis di Indonesia yang tidak punya adab, yang tidak punya akhlak, ya si Nikita Mirzani. Kalau memang lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan selebritis Indonesia ataupun dengan artis Indonesia, mungkin ini adalah waktu yang tepat. Anda harus mencabut nama selebritis atau artis dari seorang Nikita Mirzani ini. Karena jujur, kelakuan dari si Nikita Mirzani itu sudah mencoreng wajah selebritis Indonesia di mata dunia. Wajah artis Indonesia di mata dunia. Saya belum pernah melihat artis-artis di Indonesia ataupun selebritis di Indonesia yang tidak punya adab, yang tidak punya etika, yang kerjanya hanya mencampakkan orang lain, menghina orang-orang kecil, padahal dia sendiri tidak pernah mengintrospeksi diri, seperti yang dikecam oleh ibu-ibu dari Inggris tadi. Ngurus anaknya sendiri itu tidak benar. Ngapain sih sibuk untuk mengurus orang lain, apalagi dengan cara menghina? Kalau kita sibuk untuk mengurus orang lain dengan hal-hal yang positif, itu jauh lebih mulia. Tetapi kalau Anda sibuk untuk mengurus orang lain dengan hal-hal yang negatif, seperti yang ditunjukkan oleh seorang Nikita Mirzani, itu biadab namanya. Karena jujur, saya secara pribadi memang merasa kesal ketika mendengar sebuah penghinaan yang begitu luar biadab yang keluar dari mulut si Nikita Mirzani ini kepada Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Dan juga sebenarnya tidak pantas atau tidak selevel lah seorang Nikita Mirzani harus collab, harus PK dengan Peggy Setiawan di TikTok. Tidak level. Tetapi ya, namanya manusia yang tidak punya akhlak, manusia yang tidak bisa berpikir dengan menggunakan logika akal sehat, ya kelakuannya seperti ini. Di cuplikan-cuplikan video yang lain, kita juga menemukan bagaimana hujatan dari anak kandungnya sendiri yang bernama Loli. Muka operasi plastik lah, pantat operasi plastik lah, badan penunjang operasi plastik lah, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau seorang ibu yang baik, tidak mungkin anaknya akan menghujat ibunya. Tetapi ketika kita melihat anak kandung sendiri menghujat ibunya, artinya ada yang tidak beres. Yang tidak beres ya didikan dari ibunya. Seorang ibu yang tidak mampu untuk mendidik anaknya, itu salah satu contohnya adalah Nikita Mirzani. Di saat dia mendidik anaknya yang bernama Loli, tetapi pada akhirnya Loli lah yang mencampakkan dirinya. Tetapi manusia ini, dia tidak pernah merasa malu. Pansosnya jalan terus. Dan yang konyolnya, saya masih menemukan ketika dia live, entah itu di Instagram maupun di TikTok, masih banyak ada pendukungnya. Lucu. Maksud saya begini, apa yang kira-kira kalian dapat? Atau poin-poin positif apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani untuk mengedukasi kita? Jangan sampai kita pada akhirnya terlena, terbuai dengan ajaran sesatnya. Karena faktanya sudah ada, buktinya sudah ada. Dia gagal untuk mendidik anaknya sendiri. Bahkan anaknya dinilai sebagai anak durhaka.
kita tidak usah berpikir jauh-jauh. Bahwa pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu ditunjukkan seperti Nikita Mirzani dan Luli. Ketika dia mencampakkan Peggy Setiawan atau merendahkan keluarganya Peggy Setiawan dengan kata-kata yang tidak pantas, bahwa dalam 1 bulan ke depan Peggy Setiawan akan kembali menjadi kuli bangunan, mukanya penuh bopeng dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat harkat, martabat, dan adab yang dimiliki oleh keluarga Peggy Setiawan itu jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi. Tidak ada tandingannya bila dibandingkan dengan keluarganya Nikita Mirzani. Ini adalah fakta. Coba kita lihat bagaimana hormatnya seorang Peggy Setiawan kepada ibundanya. Padahal seorang anak laki-laki loh. Sudah dewasa, mungkin hidupnya sudah bisa mandiri, tetapi dia sadar betul bagaimana dia menunjukkan rasa respect kepada orang tuanya. Berbeda dengan Nikita Mirzani yang dihujat oleh anaknya sendiri. Dalam cuplikan-cuplikan video tadi juga kita jadinya tahu bahwa harta, tahta, maupun jabatan itu jangan dijadikan sebagai acuan utama dalam hidup ini. Karena semua itu sifatnya hanya sementara. Bila waktunya tiba, semuanya akan kembali ke liang lahat. Tidak mungkin kita akan membawa mobil mewah. Yang kita bawa hanyalah kain kafan dan badan kita. Endingnya, kita akan kembali untuk menjadi tanah. Jadi, jangan pernah menyombongkan diri kita. Mari kita dengarkan lagi cuplikan video di season kedua ini. Hai guys, orang Indramayu dan Cirebon dan sekitarnya, dan netizen yang baik yang mendukung Pak Tony dan Peggy Setiawan, kita tuntut keadilan masalah judol. Ya, dia itu mempromosikan judol. Sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Seharusnya begitu terbukti dia itu harusnya langsung ditangkap, langsung dikerangkeng, langsung dipenjara. Ya, dukung tuh siapa itu, Salsabila ya, yang menuntut pihak kepolisian suruh diproses masalah judolnya si WC umum. Ngerti nggak ya? Gitu loh. Jangan kalau dia menghujat orang enak-enakan aja, ya kan? Membuli dan lain sebagainya. Mana? TikTok juga nggak jelas. Giliran dia aja ngebully, menghina orang lain, lu nggak ada peringatan atau segala macam, apalagi di ban. Giliran kita aja ya ngomong sedikit aja, lu langsung di ban, diberi permanen, dikasih pelanggaran. Nggak bener TikTok juga ini, nggak jelas ya gitu. Jadi kita berdoa bareng-bareng, kita tuntut bareng-bareng pihak kepolisian biar judolnya dia diangkat lagi tuh ya. Kita tuntut keadilan. Mana giliran selegram yang mempromosikan kecil-kecilan pada ditangkap-tangkepin ya, giliran pemain yang korban malah ditangkap-tangkepin. Giliran yang mempromosikan ya, katanya dia artis nggak laku ya kan, malah nggak ada proses apa kabarnya itu dia ya, gitu loh. Jadi coba tek-tekin pihak kepolisian, Kapolri guys, biar tuh si WC umum dijeblosin ke penjara ya kan. Dia udah mempromosikan judol. Masa wong sugi jadi iklan judol? Wong sugi apa sih, Ra? Apa wong melarat? Hah? Yang lagi rame, sibuk saling serang, bahkan terang-terangan berani nyebut nama yang diserang. Sudah terima berapa? Untuk meng-create ya, bikin gimmick karena ada satu hal yang mau keluar, diluncurkan. Itu penglihatan mata batin saya. Gak tau bener atau enggak ya, ini baru menurut saya.
menurut penglihatan mata batin saya, bahwa memang ini adalah pesanan untuk memviralkan, ya, supaya rame. Jadi buat semua teman-teman, sahabat-sahabat di sosial media, jangan terpengaruh, ya, ikut kesel, ikut dongkol, ikut segala macem. Kita lihat aja, kita tonton aja, ya. Sebagai penonton kita nikmati aja sandiwara mereka yang saling serang. Padahal itu adalah semua pesanan. Tapi sikap Peggy Awan itu justru lebih bermartabat daripada Nikita Mirzani. Karena yang pertama, dia yang minta Peggy Setiawan untuk collab. Yang kedua, kalau sudah bicaranya parah banget kayak gitu kan, sok interogasi, dikirim siapa lah dia kayak si Pitra dan Rasman itu kan, Peggy-nya matiin live. Bagus, anak ini lebih beretika karena dia meninggalkan konflik. Bilang mantan babula, kamu mau mantan jenderal sekalipun mati tetap aja jadi tanah tulang belulang di dalam kubur. Nggak ada berupa emas, bro. Nggak ada. Kamu jangan ngerendah-rendahin orang, ya. Mau mantan babu kayak mantan pemulung kayak, di mata Tuhan kamu bangkai. Kamu tetaplah bangkai busuk, itu tetap bangkai. Nggak ada kamu itu mati jadi berlian, nggak ada. Iya, meledak. Ya ini mah buat masyarakat Indonesia. Percuma mau nyamain Peggy, mau nyamain siapa. Udah saya bilang stop, percuma buang-buang kota. Emang gak ada peristiwa itu. Kan satu sisi menganggap bahwa proses yang dilakukan ini sesat. Saya tagihan begini. Kalau Anda menganggap ada pemerkosaan, ada pembunuhan, atau dibalik, kalau Anda menganggap ada pembunuhan, peristiwa pembunuhan ada, peristiwa pemerkosaan ada, dan menganggap adalah tempatnya ada di belakang setim, berarti Anda adalah komplotan AFF. So kamu jelasin sekali lagi, takut disangka saya, kamu nggak diarahin sama saya kan? Intinya Pak, ya keterangan dari saya sama AFF itu ya udah tidak ada, udah intinya sama sekali peristiwa itu. Kayaknya gini loh. Jadi kalau ada orang yang masih muter-muter bahwa ada pembunuhan, ada pemerkosaan di belakang setim, berarti orang itu sebenarnya bagian dari AFF. Berarti percaya pada keterangan AFF. Satu sisi nyuruh AFF ditangkap, satu sisi nyuruh AFF dihukum, tapi di sisi lain keterangan AFF dipercaya. Gimana sih? Karena apa ya? Ini saya harus menjelasin. Pertanyaannya adalah, loh, apakah saya melakukan ini tidak beresiko? Kata kamu, aku beresiko nggak? Mohon maaf ya, kamu mah santai apapun yang dilakukan, tidak punya pekerjaan formal, ya kan? Bebas. Pertanggungjawabannya hanya pada diri sendiri. Saya ini mengambil resiko politik yang terburuk dalam sepanjang hidup saya demi kemanusiaan. Kenapa? Saya ini kan bukan pengangguran. Saya pernah jadi anggota DPR dan berhenti, kemudian menjadi anggota DPR terpilih. Nanti Oktober dilantik, suaranya 385.000. Ini kan ada juga orang yang memanfaatkan kasus ini untuk melakukan penjagalan terhadap langkah politik saya. Ada kok. Apakah saya takut? Enggak. Saya mah ikhlas. Kenapa? Ini kemanusiaan. Ini membebaskan orang. Karena andai kata pun besok saya jadi apa? Jadi apa? Kan tugasnya tetap saja kan menjaga, mengayomi masyarakat. Loh, kalau mengayomi masyarakat kan nggak usah nunggu nanti ada masyarakat di depan mata harus diselamatkan, harus diayomi. Ya harus saya lakukan sekarang. Nggak boleh nunggu nanti. Harus saya lakukan karena kebutuhannya hari ini. Karena itu tugas saya. Walaupun saya bukan pemimpin hari ini, tetapi saya harus mengambil sikap ini. Demi apa? Demi kemanusiaan. Nggak apa-apa orang berkata apapun, menuduh apapun terhadap saya terima dengan baik dan dengan ikhlas. Kenapa? Karena berbagai asumsi, tuduhan, kecurigaan, kebencian yang dialamatkan pada saya
tidak seberapa dibanding penderitaan 7 orang terpidana yang dipenjara seumur hidup. Nggak ada apa-apa, kecil. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Yang menarik dalam cuplikan video kedua ini, ketika kita mendengar sebuah pernyataan yang begitu berani, yang datangnya dari Kang Deddy Mulyadi dan juga si Dede. Memang selama ini perjuangan dari Kang Deddy Mulyadi ini sungguh luar biasa untuk membongkar semua kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon dari tahun 2016 silam. Dan cara-cara yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini memang cukup efektif, karena beliau yang pertama sebagai public figure atau tokoh politik, lalu yang kedua yang beliau perjuangkan itu adalah tentang kemanusiaan seperti yang kita dengarkan tadi. Dan juga selama ini kita saksikan bersama-sama bahwa ada begitu banyak perjuangan dari Kang Deddy Mulyadi dengan cara melakukan penelusuran-penelusuran kepada keluarga korban, kepada para saksi dan lain sebagainya yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebenarnya bukan usaha untuk mencari siapa yang menang ataupun siapa yang kalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi yang dia perjuangkan adalah rasa kemanusiaan, di mana Kang Deddy Mulyadi hanya mau mencari fakta yang sesungguhnya dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ketika Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini bebas, PR terbesar sekarang adalah 7 terdakwa lainnya, 7 terpidana lainnya yang saat ini masih mendekap di balik jeruji besi. Itu adalah perjuangan besar dari Kang Deddy Mulyadi yang terus dia lakukan sampai hari ini. Saya berharap bahwa kita netizen Indonesia bisa melihat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini dengan menggunakan logika akal sehat. Jangan sampai kita mudah terprovokasi, kita mudah terbuai dengan hal-hal yang tidak masuk di akal. Karena sekarang, jujur, seperti yang dikatakan oleh Mbak Tirta Siregar dalam cuplikan video tadi, ataupun oleh Mbak Sansabella, tentu ini ada benarnya, bahwa akan ada babak baru, yakni setelah munculnya Nikita Mirzani dengan menyerang Peggy Setiawan, lalu dilakukan sayembara 500 juta, dan bersaat yang bersamaan muncullah sudah si Ibtu Rudiana. Banyak diskusi di media sosial yang saya temukan sekarang bahwa Ibtu Rudiana ini adalah sutradara dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Benarkah demikian? Tetapi kita harus tetap untuk mengikuti perkembangan dari kasus ini. Jangan sampai ada isu-isu yang lain lalu kita lupa dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Semoga saja pemirsa sekalian tidak pernah bosan ketika konten-konten saya sampai saat ini masih terus fokus untuk menyuarakan tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki, karena bagi saya yang namanya untuk mencari sebuah pembenaran, untuk mencari fakta dan juga untuk memperjuangkan keadilan memang butuh waktu, butuh perjuangan, dan butuh keberanian. Seperti kita harus terus menyuarakan, karena kita sangat yakin dan percaya bahwa suara-suara yang benar saat ini itu datangnya dari kita yang rakyat jelata. Tetapi kalau para tokoh-tokoh politik, sebagian besar mungkin mereka punya kepentingan. Tetapi bagi kita yang rakyat jelata, apa sih kepentingan kita? Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna bagi kita semua. Saya Zainai.
dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.